Siswa-siswi sekalian, kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga di pertemuan kali ini kita selalu dalam lindungan Tuhan dan masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang perencanaan peralatan sistem teknik. Nah, hari ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang produksi peralatan sistem teknik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah peserta didik mampu memproduksi peralatan sistem teknik berdasarkan daya dukung lingkungan yang ada di sekitar kita. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita langsung saja membahas tentang produksi peralatan sistem teknik. Silakan Anda semua perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah manfaat produk usaha sistem teknik. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah keberadaan karya produk usaha sistem teknik memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Kemudian yang kedua, solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan. Manfaat yang ketiga adalah memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. Kemudian manfaat yang keempat adalah memacu kreativitas dan inovatif, membuatnya untuk terus berkarya mencapai optimal. Kemudian yang terakhir manfaatnya adalah terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Tahapan produksi secara umum dibedakan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan bahan baku dan komponen-komponen yang dibutuhkan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Bahan baku haruslah dalam kondisi siap dikerjakan sesuai dengan alat dan fasilitas produk. Kemudian tahapan yang kedua adalah persiapan alat. Peralatan tersebut dapat berupa alat manual ataupun alat dengan menggunakan tenaga mesin. Kemudian tahapan produksi yang ketiga adalah teknik pengerjaan. Pada tahapan ini, produk memerlukan ketelitian dan kecermatan agar hasil yang didapat sesuai dengan konsep desain awal. Nah, itu adalah beberapa tahapan yang dapat kita lakukan dalam proses produksi peralatan usaha sistem teknik. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah produk peralatan sistem teknik berupa digester, sampah organik rumah tangga. Nah, barangkali mungkin banyak di antara kita yang belum tahu tentang digester itu. Sebenarnya apa digester itu? Digester merupakan suatu alat pengolah bahan buangan atau limbah organik sehingga nanti bisa digunakan atau bermanfaat bagi kita. Nah, itu adalah digester. Kemudian apa saja manfaat dari digester ini? Yang pertama adalah dapat menyuburkan tanah di sekitar digester. Kemudian yang kedua adalah sampah organik yang sudah membusuk dan bercampur dengan tanah dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Dan yang terakhir, manfaat digester ini dapat dikembangkan menjadi biogas dengan penambahan zat kimia tertentu pada sampah organik. Nah, itu adalah digester. Lalu, bagaimana tahapan dalam membuat digester ini? Nah, tahapan pertama, kita harus menyediakan alat dan bahannya. Alat-alat yang perlu kita gunakan di sini adalah bor listrik atau bor tangan dan mata bor berupa lingkaran. Kemudian bahannya adalah tempat sampah plastik. Itu adalah
alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses produksi digester ini. Kemudian, bagaimana proses produksinya? Langkah-langkahnya, yang pertama adalah siapkan tempat sampah berukuran besar beserta bor tangan. Kemudian, langkah kedua adalah kita membuat lubang berdiameter 10 cm pada bagian tempat sampah. Nah, ini bisa kalian saksikan, terlihat dalam layar monitornya. Di sini ada ember yang sudah dilubangi dengan kira-kira lubangnya berdiameter 10 cm. Lalu, tahap yang ketiga adalah buatlah lubang pada tanah karangan rumah kita yang diameternya sama dengan tempat sampah. Nah, di sini juga bisa kita saksikan. Di sini sudah ada lubang di dalam tanah yang diameternya kira-kira hampir sama dengan tempat sampah. Kemudian, langkah yang keempat adalah masukkan tempat sampah yang sudah dilubangi ke dalam galian tanah. Nah, tinggal kita masukkan tempat sampahnya ke dalam galian tanahnya. Bisa kalian saksikan di videonya. Kemudian langkah yang terakhir adalah digester siap untuk digunakan. Tutuplah digester setelah membuang sampah organik. Maka ketika kita memasukkan sampah-sampah organik ke dalam ini nanti, itu bisa bermanfaat untuk kesuburan tanah dan juga bisa digunakan sebagai biogas seperti itu. Nah, itu adalah 5 tahapan sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengolah sampah limbah organik menjadi digester. Peserta didik sekalian, pada proses pembuatan produk peralatan sistem teknik, output yang diinginkan bukan saja dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia secara cepat, melainkan juga harus memperhatikan estetika dan ergonomi suatu produk. Lalu, apa unsur-unsur ergonomi pada produk peralatan sistem teknik? Silakan Anda perhatikan penjelasan berikut ini. Unsur ergonomi yang pertama adalah unsur kegunaan. Setiap produk peralatan teknik yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat. Tentu, manfaat dan kegunaan dari produk peralatan sistem teknik tersebut bergantung pada jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian, unsur yang kedua adalah keamanan. Aspek keamanan ini perlu diperhatikan agar produk yang dibuat benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan gangguan atau dampak yang dapat membahayakan pengguna maupun lingkungan. Kemudian, unsur yang ketiga adalah kenyamanan. Produk yang telah diproduksi dapat digunakan sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu lingkungan sekitar. Misalnya, dari peralatan yang dibuat adalah menghasilkan kebisingan. Maka, berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya peredaman suara agar suara bising tersebut tidak mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian, unsur yang keempat adalah keluasan. Produk peralatan sistem teknik yang baik harus dapat dengan mudah digunakan di berbagai daerah, baik daerah kota maupun tempat terpencil. Kemudian, unsur yang terakhir adalah unsur kekuatan. Produk peralatan sistem teknik yang dihasilkan harus tahan lama dan tidak mudah rusak jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu adalah beberapa unsur ergonomi yang wajib dipenuhi dalam produk peralatan sistem teknik ini. Siswa-siswi sekalian, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat kalian mengerti dan pahami dengan baik. Untuk selanjutnya, silakan
Kalian kerjakan latihan soal yang telah tersediakan di Edmodo. Sekian dan terima kasih.